Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu Indah, alhamdulillah. Dan sekarang kita masuk di segmen Ensiklopedia Islam. Insya Allah melalui segmen Ensiklopedia Islam akan menambah pengetahuan kita di pagi hari ini dan insya Allah menambah keberkahan daripada ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Masya Allah, kita masuk ke ensiklopedia yang pertama. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia, beliau juga mempunyai makanan atau minuman favorit beliau atau minuman kesukaan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu minuman favorit atau makanan favorit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah madu. Bahkan madu ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Beberapa ayat bercerita tentang madu ini. Bahkan ada satu surah yang khusus, wabil khusus bercerita tentang surah lebah. Atau surah tentang bagaimana lebah ini memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Dan madu pula itu disebutkan akan ada nanti sebagai makanan penduduk orang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya madu adalah minuman dari surga yang mampu menyembuhkan banyak sekali penyakit. Jadi bukan hanya makanan atau minuman tapi juga sebagai obat bagi manusia. Dalam dunia medis modern pun mengakui bahwa kehebatan cairan manis yang dihasilkan lebah ini, yang pertama, menurut penelitian madu dapat menyembuhkan luka dan menghilangkan rasa sakit. Pada tahun 1993 telah meneliti kemampuan madu sebagai penyembuh luka mellitus pada pasien di Afrika. Madu diberikan secara tropika sebanyak 15-30 ml sekali dalam satu hari. Dan luka-luka bakteri bisa hilang hanya dengan mengkonsumsi yakni madu. Tak mengherankan mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat menyukai madu. Bahkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala membuatkan dua buah obat untuk kita, madu dan Al-Quran. Jikalau madu disejajarkan dengan Al-Quran, betapa hebatnya kemampuan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam madu juga kerap digunakan untuk menyembuhkan banyak sekali penyakit. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ensiklopedia yang nomor 2, yaitu adalah pernah mendengar kalimat sabar itu ada batasnya. Ternyata sabar itu tidak ada batasnya, tapi keimanan kita yang ada batasnya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kesabaran orang tersebut. Karena ternyata sabar itu sehat. Sabar bisa menyehatkan seseorang. Setiap kali kita memiliki permasalahan, bahkan terkadang sangat besar sehingga benar-benar menguji daripada tingkat keimanan seseorang atau tingkat kesabaran seseorang. Sebagian orang ada yang berkata, kesabaran saya sudah habis. Atau bahkan sampai keluar ucapan, mengapa saya tertimpa musibah semacam ini? Apa dosa saya? Apa kesalahan saya? Padahal saya juga banyak beribadah. Sungguh Tuhan tidak adil kepada saya. Ini mungkin contoh perkataan dari orang-orang yang sering kita dengar ketika mereka sudah kehilangan kesabarannya. Namun perkataan tersebut tidaklah dibenarkan dalam syariat Islam. Bahkan menunjukkan lemahnya daripada tauhid seseorang atau keimanan seseorang. Percaya atau tidak, ternyata manfaat bersabar bisa mencegah yang namanya tubuh dari berbagai serangan penyakit. Dari hasil studi yang dirilis oleh Journal of American Medical Association pada tahun 2003, ditemukan bahwa fakta seorang yang memiliki kesabaran yang tinggi dalam kehidupannya memiliki resiko terkena tekanan darah tinggi atau hipertensi dan bahkan penyakit jantung yang jauh lebih kecil ketimbang mereka yang tidak memiliki kesabaran. Manfaat sabar yang pertama, dia tidak akan mudah terserang penyakit. Ini sungguh mukjizat yang luar biasa. Yang kedua, menghindari stres. Karena ngapain saya memikirkan permasalahan-permasalahan yang sudah Allah atur. Yang ketiga, mencegah kerusakan DNA, molekul-molekul yang telah Allah ciptakan untuk kita. Dan yang keempat, hidup akan jauh lebih tentram dan bahagia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, sesungguhnya yang namanya sabar adalah kata awalnya adalah berada di awal musibah. Sabar itu ketika hujaman atau hantaman pertama datang, maka pada saat itulah kita bersabar atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dua ensiklopedia kita pagi hari ini. Semoga menambah wawasan dan keberkahan kita di pagi hari ini. Selanjutnya dilanjutkan guru kami untuk kesimpulan, Ustadz Maulana. Kesimpulan kita dari tema hari ini, ODP Allah, orang dalam pengawasan Allah.
Ketahuilah ketika kita merasa dalam pemantauan Allah, merasa kita adalah orang yang dalam pengawasan Allah, yakinlah akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan keikhlasan, ihsan, bahkan sifat malu, bahkan menghadirkan ketakutan untuk melakukan kemaksiatan dan senantiasa istiqamah dalam ibadahnya dan senantiasa amanah dalam perbuatannya. Dan ketahuilah ketika kita mendapatkan merasa dalam pemantauan Allah, yakin pertolongan Allah datang kepada orang yang merasa dipantau. Ingat, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru lakal ma'bud kamen bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa fikna wa fikhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma qina wasrif anna, Allahumma qina wasrif anna, Allahumma qina wasrif anna al adza wal bala wal ghala wal fakhsya wal jawra wa zulma wa zalazila wal qarana wal fitan wal mihan ma dhahar ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Nadanya bareng sama. Namanya